Dan di ayat ini pun jelas bahwa laki-laki dan perempuan itu equal kok Bu, seimbang. Bukan sama, seimbang. Kalau banyak orang mengartikan sama dengan itu adalah identik, kembar gitu Bu ya. Nah, konsep rumah tangga yang yang saya pelajari itu adalah mendapatkan partner yang adil. Sebenarnya kenapa tidak boleh berpacaran gitu ya, itu banyak hal, salah satunya adalah tidak mengenal sesuatu dengan porsinya. Nah, ketika saya berumah tangga itu kan cari partner ya Bu, sama kayak ibu-ibu ya, partner yang tidak mendominasi saya tapi mengarahkan dan menjadi pemimpin yang baik buat saya. Jadi bismillah, berdoa saja, Allah akan kasih. Ternyata dikasih ya Bu. Jadi partner adil. Dan saat itu beliau bilang, waktu itu kan masih anak antum, bilangnya begini, nanti kalau anti sudah jadi istri ana, lakukan apapun yang anti mau lakukan asal izin. Nah, sampai hari ini ketika saya mau ke sini saya izin. Terus yang kedua, beliau cuma bilang sama saya, apapun profesi nanti jadi pendidik ya buat anak-anak kita. Oh iya, dan itu susah Bu. Artinya saya harus belajar ketika anak saya SD. Wabarikun nuri abadu bimani amadin wabarikun nuri abadu bimani amadin bilayalil maulidin 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rohatil atyaru tasyadu bilayalil maulidin wabarikun nuri abadu bima'ani abadin. Rohatil atyaru tasyadu bilayalil maulidin wabarikun nuri abadu bima'ani amadin wabarikun nuri abadu bima'ani amadin wabarikun nuri abadu bima'ani amadin bilayalil maulidin. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rohatil atyaru tasyadu bilayalil maulidin wabarikun nuri abadu
بمعاني أحمدين راحت الأديار تشهد بليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمدين وبريق النور يبدو بمعاني أحمدين وبريق النور يبدو بمعاني أحمدين في ليالي المولد رقتينا يا شوقا ولطيبة ذرفة إسقا فأتيت إلى حبيبي وتليا قلب فرسقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku datang ke kota Madinah melepaskan dahaga jiwaku mengunjungimu ya Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah ya taibat ji'tuki sabba li rasulillahi muhibba biradi sakin rusai wa jiwari hadi winne assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك selamat hari milad semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaumi
miladika mabruk. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun, sehingga hidup rukun. Mabruk alfa mabruk, alaika mabruk, mabruk alfa mabruk, alaika mabruk, mabruk alfa mabruk, ya miladi mabruk. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, begitulah ibu-ibu penampilan dari adik-adik kita TPA, Masya Allah. Masih kecil udah pinter-pinter rebananan, ibu-ibunya kalah pasti ya. Oke. Menginjak acara selanjutnya, yaitu tausiah dari Ibu Ustazah Dr. Rina, Ibu Ustazah Dr. Rina Ekawati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada panitia dan kehadiran ibu-ibu sekalian. Ya, ibu-ibu yang kalau suara saya kurang terdengar nanti interupsi apa tuh bahasanya, angkat tangan aja gitu ya Bu ya, MC-nya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Rina Ekawati, seorang istri dengan 3 anak. 2,5 tahun saya tinggal di Yogyakarta, tapi belum menjadi warga utuh Jogja karena kakaknya belum pindah gitu ibu-ibu. Nah terus tugas saya saat ini alhamdulillah selain jadi ibu, karena memang suami saya masih tugas di Jakarta, jadi LDR ya Bu, LDR. Saat ini saya tetap menjalankan amanah menjadi dosen di Jakarta juga di Yogyakarta. Tapi itu hanya malam hari Bu, malam hari, dan itu cukup 2 malam, sama 1 di hari Sabtu. Sementara tugas utamanya saya memimpin kepala perwakilan, maksudnya gini, memimpin atau menjadi kepala perwakilan DIY untuk Lembaga Amil Zakat Nasional. Gitu, alhamdulillah. Tapi qadarallahnya sebentar lagi saya menjadi Kadif gitu Bu, kepala divisi untuk perwakilan seluruh Indonesia. Mohon doanya ya Ibu, mudah-mudahan amanah ini bisa saya jalankan dengan sebaik mungkin. Sekedar sharing-sharing ya Bu ya. Kalau saya harus memberikan tausiah sepertinya saya tidak layak karena dari segi usia, pengalaman, terus juga pengetahuan pasti masih jauh dibandingkan dengan ibu-ibu sekalian. Sebelum pindah ke sini, saya punya pekerjaan yang tidak menyelami ke masyarakat langsung gitu Bu, yaitu dunia pendidikan. Jadi waktu kecil saya sudah didoktrin Bu, jadi udah diajarin sama orang tua, kamu nanti hidup tidak sendirian ya, karena kalau nanti kamu meninggal harus ada, ingat ya, harus ada yang nyolatin. Jadi harus nyiapin dari sekarang siapa yang mau nyolatin. Nanti akan yang ada nguburin, dan nanti harus ada yang mendoakan. Dari kecil Bu, saya jadi mikir, oh meninggal berarti dalam waktu dekat ya gitu. Dari kecil. Nah, dulu tuh masih jadi teka-teki di pikiran saya. Kemudian orang tua tuh ngasih tahu lagi,
Mau tahu nggak caranya supaya bisa dapat tiga itu? Belajar yang benar. Nah saya pikir kenapa ya? Dulu mungkin belum ngerti gini. Oh iya, kan sekolah wajib 9 tahun gitu ya. Dulu belum ada wajib 9 tahun. Pokoknya, oh iya kan wajib sekolah gitu. Oh iya udah belajar saja. Nah ketika belajar di pelajaran, mata pelajaran PPKN dan sebagainya itu, P4 ya Bu, dulu tuh hanya sebagai masuk keluar gitu ya Bu. Belum paham. Terus orang tua saya maksa banget untuk ngikutin kalau ada kerja bakti. Bahkan disodor-sodorin ya Bu saya nih. Ini anak saya nih bisa jadi tempat apa ya, yang ngambil sampah gitu. Kayaknya bangga banget anak itu harus harus bantuin gitu. Ini anak saya pinter nih nyerok-nyerok solokan gitu. Dulu saya mikir saya sekolah emang untuk disuruh begini-begini ya gitu. Jadi karena takut sama orang tua, bukan patuh saat itu. Ya udah deh, daripada nanti tiba-tiba saya meninggal nggak ada yang nyolatin, dulu mikirnya gitu Bu. Nah terus habis itu dikasih tahu lagi sama orang tua saya. Dulu saya mikir, kok orang tua saya nggak sholat ya, perasaan orang-orang sholat. Ternyata mama saya punya kebiasaan kalau sholat itu nutup pintu Bu di kamar. Bapak saya itu nggak berani sholat berjamaah karena nggak diajarkan dari orang tuanya dari kecil tuh sholat gitu Bu. Jadi terus saya sering nemuin botol-botol minuman. Terus saya coba-coba gini, tiba-tiba bapak saya bilang jangan pernah ke dapur dan jangan pernah cium botol-botol itu, nanti bisa mabuk. Terus saya mikir, terus kenapa papa minum? Terus kata papa, karena udah kebiasaan, kalau nggak minum ini nggak bisa hidup. Dari situ saya mikir kenapa kok setiap habis, kalau saya tuh ngaji kan ya Bu, jadi habis sekolah saya agak jauh SD dan dulu saya merasa dibuang karena disuruh naik angkot Bu ke sekolah, terus habis itu disuruh ngaji, pokoknya pulang-pulang sebelum maghrib mandi, belum sempat makan, udah disuruh ngaji lagi Bu. Pulang-pulang jam setengah 9 atau jam 9, terus udah makan malam, terus disuruh belajar di dalam kamar. Saya mikir Bu, kenapa kok saya nggak berinteraksi sama orang tua ya? Dan saya tidak boleh ke dapur. Tidak. Kalau waktu libur, Sabtu Minggu, saya disuruh, waktu itu ya diminta, kamu harus kuat, jadi perempuan yang kuat. Perempuan kuat itu bisa baca Quran. Dulu saya nggak mikir apa hubungannya baca Quran sama perempuan kuat gitu Bu. Terus yang kedua, perempuan kuat itu bisa melindungi diri. Jadi saya ikut tuh Bu, kayak karate, terus habis itu silat, 5 ilmu bela diri saya ikuti. Karena saya pikir harus kuat gitu. Terus yang ketiga, dia bilang nanti harus bisa menguasai bahasa. Perempuan kuat itu harus menguasai bahasa. Tapi saya nggak dilesin bahasa Inggris Bu. Tapi saya disuruh main. Saya bingung konsep orang tua saya nggak ngejelasin. Bahasa apa ya? Ketika saya ke masyarakat ada bahasa Jawa, ada bahasa Padang, ada macam-macam ya Bu. Dan anak kecil tuh kan bingung ya Bu. Ya udahlah, iya aja gitu. Jadi artinya tuh suruh bahasa masyarakat gitu. Nah, setelah saya ketahui ada jiwa berontak dan saya lihat ternyata bapak saya mabok. Pantesan gitu Bu. Jadi saya tahunya kalau ngajinya libur, ustazahnya sakit, pulang kan Bu. Pas pulang kaget, ternyata bapak saya lagi mabok. Nah dari situ timbul tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Karena saya sudah agak pintar. Sudah dapat pelajaran agama Islam kan ya Bu. Bagaimana pemabuk itu. Akhirnya saya coba berkomunikasi. Waktu itu SD, saya berkomunikasi. Pak, kenapa kok mabuk? Terus, kenapa papa nggak sholat? Karena papa pemabuk. Terus, singkat cerita, saya cuma minta, kalau papa nggak sholat, saya nggak sholat ya. Ya udah, nggak apa-apa nggak sholat. Tapi di pengajian disuruh sholat Bu. Pas kelas 6 ada tes kan ya Bu ya? Harus pakai tes sholat kan.
Jadi udah dikasih tahu nih dari kelas 6 masuk kelas 6 itu udah dikasih tahu nanti ujian negaranya gitu ya. Ada gerakan sholat, ada bacaan sholat dan hafalan surat. Masya Allah Bu, kalau hafalan surat namanya ngaji ya pasti hafal ya Bu ya. Tapi kalau sholat saya agak bingung gitu. Akhirnya saya minta orang tua saya nilai saya. Ternyata mama saya jago ngaji, sholat malamnya tidak pernah putus, dan itu semua saya tidak ketahui karena selalu di kamar. Ternyata supaya tidak menyinggung perasaan bapak saya. Kan ini konsep yang keliru ya. Kenapa gitu? Sebegitu hormatnya mama saya, tapi kan tidak pada kebenaran menurut saya waktu itu. Nah akhirnya ketika saya dapat juara kelas, ditanya mau hadiah apa? Kata saya pengen sholat jamaah sama papa. Dan Masya Allah papa saya cuma nangis dan bilang gini, iya coba ajarin papa sholat. Papa butuh 2 hari, habis itu papa jadi imam ya gitu katanya. Iya semangat sekali. Akhirnya adik saya ngajarin papa saya sholat. Dan sejak itu cuma sekitar mungkin nggak nyampe setahun ya Bu, itu papa saya jadi imam. Dan saat jadi imam itu ngajarin Al-Ikhlas aja susah banget gitu Bu buat ngafalinnya. Alhasil sudah selesai saya bilang papa, ketika kami juara kelas, bukan juara kelas ya, kebetulan alhamdulillah saya terpilih olimpiade gitu Bu, olimpiade nasional. Terus papa saya ceritanya bangga, terus nanya lagi, mau hadiah apa? Saya bilang, saya pingin papa saya sholat di masjid. Cuma sederhana gitu. Ya udah itu Bu, nunggu yang lain sholat dulu, baru papa saya kucuk sama saya, jadi masbuk. Kalau enggak malu. Terus yang lain lagi berdoa, sudah assalamualaikum gitu toh. Yang lain berdoa ngibrit Bu. Karena papa saya malu gitu. Itu saya jalani sampai SMP kelas 3 Bu. Nah jadi mulai saya berpikir ya Allah saya bangga punya papa gitu ya. Kalau mungkin bahasanya sekarang tuh hijrah ya Bu. Hijrah. Jadi saya berdoa ya Allah kalau nanti saya punya suami, saya enggak mau kayak papa. Bangga tapi enggak mau. Cuma mikir itu. Gimana caranya ya Allah gitu. Nah, timbul lagi sedikit masalah ketika saya dapat hidayah berhijab. Saya hidayah berhijab itu SMA kelas 1 semester 2. Saya enggak berani pulang. Karena waktu itu di masjid ada pesantren kilat tuh Bu. Saya nangis-nangis, takut. Kalau meninggal pas di jalan belum pakai hijab. Terus habis itu sama kakak kelas boleh pakai mukena tapi malu. Akhirnya papa saya jemput, ya udah saya pakai mukena Bu pulangnya. Pas sampai rumah saya nangis terus dipeluk saya bilang saya mau berhijab. Nggak bisa. Kata papa nanti dulu dibicarakan sama keluarga besar. Akhirnya papa saya bicara sama keluarga besar saya, keluarga kalau di Jawa tuh ada kayak kromo hinggil gitu ya Bu ya. Nah, terus ternyata di keluarga besar saya kan masih kayak pakai apa Bu, kain-kain konde gitu loh Bu. Ya, gitu ya. Nah, terus ada gelar-gelar Raden Ajeng gitu-gitu ya Bu. Katanya itu mencemarkan nama baik keluarga. Alhasil saya suruh pilih mau pakai hijab tetap gitu atau keluar dari maksudnya gini, mau pakai hijab tetap tapi keluar rumah atau tetap menjadi bagian keluarga. Artinya kan diusir ya Bu. Dan saat itu mungkin saya nggak mikir. Jadi saya bilang saya mau keluar. Ya udah bismillah saya jalan kaki sampai ke Bogor, Bu. Itu kelas 1 semester 2. Padahal bisa jadi ya, ibu bapak saya nggak seperti itu ya, bisa jadi ya cuma bilangin keluar kamu. Terus saya keluar bawa baju, ya udah. Padahal mungkin ngikutin di belakang kali ya, Bu. Tapi yang namanya anak-anak kayak jiwa jihad gitu ya. Jalan Bu ke Bogor. Nah di Bogor dijemput sama Om, kalau kita tuh ya pokoknya Om ya, Om Depi. Terus habis itu kata nenek kakek saya, enggak apa-apa kamu jadi anak nenek kakek aja ya pakai hijab. Alhamdulillah mendatangkan hidayah buat nenek saya pakai hijab. Tante saya pakai hijab. Dalam kurun waktu 2 minggu. Setelah itu alhamdulillah papa saya jemput. Kata papa saya, enggak apa-apa nak sekarang sudah aman pulang yuk. Akhirnya saya pulang, lalu saya dapati informasi bahwa papa saya keluar dari kartu keluarga besar
bahasanya bukan ke keluarga, silsilah keluarga besar saya, karena ingin membela saya. Saya bilang, papa terus nanti gimana? Enggak apa-apa, silaturahim bisa dibangun lagi nanti. Enggak apa-apa, enggak perlu bangga juga menjadi keluarga itu gitu. Yang penting papa punya saya gitu. Nah, perjalanan itu membuat saya semakin kukuh, oh iya ya gitu. Nah, selang sekitar 2 tahun kemudian mama saya pakai hijab. Perjalanan ini membuat saya punya refleksi kan gitu ya Bu. Oke, kalau perempuan itu akan selalu menjadi anak ya. Kalau perempuan itu juga bisa menginspirasi orang lain, keluarga. Terus habis itu saya dengar kenapa kok hijab itu susah diterima di masyarakat. Alasannya yang pertama susah dapat jodoh. Terus yang kedua susah dapat pekerjaan. Yang ketiga pemikirannya nggak usah pendidikan tinggi-tinggi karena pasti ngurusin rumah gitu. Jadi bentuk-bentuk seperti itu main tuh Bu di otak saya. Oke, perempuan itu hanyalah serpihan pelengkap dari komunitas laki-laki dan masyarakat. Saya pikir begitu. Jadi nggak ada perempuan juga nggak kenapa-napa gitu. Tapi saya pikir lagi gitu, kan nggak mungkin. Terus begitu papa saya meninggal, saya melihat perjuangan mama kan gitu ya Bu. Terus kalau dulu tuh kayak, bisa nggak ya hidup, tapi ternyata kan bisa gitu. Jadi kalau refleksinya adalah wanita juga pejuang loh. Wanita tuh pejuang di keluarganya dan harus selalu siap gitu. Nggak peduli kita nggak punya uang atau apapun, anak-anak itu tanggung jawab kita. Nah, nambah lagi tuh kosakata di otak saya gitu, Bu. Oh, oke. Berarti perempuan itu pejuang. Mulai rasa percaya diri saya sebagai perempuan itu muncul, Bu. Nggak bisa. Kalau segala sesuatunya itu memang harus ada perempuan. Gitu. Nah, sejak saat itu saya langsung bilang, bismillah mama, izinkan ya teteh jadi seseorang gitu. Seseorang yang nanti membanggakan dalam tanda kutip minimal di keluarga. Pengen mama saya bahagia. Nggak ada stigma pakai hijab itu ketinggalan. Gitu Bu. Nggak ada stigma bahwa perempuan, apalagi di keluarga papa saya, kalau mau makan tuh Bu, kita yang perempuan nggak usah makan duluan Bu. Apalagi saya sebagai cucu, ingat banget, nunggu orang tua pada makan dulu, misalnya kita ada acara silaturahim gitu ya, keluarga ya kumpul, cucu-cucunya baru, tapi itu nggak boleh di meja besar. Jadi kayak dirunut-runut apa. Nah saya kalau mau ketemu nenek saya, itu harus dari, kan kita kan agak panggung gitu ya Bu ya. Kalau kita tuh dulu ada security-nya, ditanya dulu, mau ketemu sama siapa? Kata satpamnya. Lah kan saya udah kenal, oh iya Mbak Rina ya, iya ya, nunggu ya Mbak di sini. Saya hanya ingin ketemu sama nenek. Saya nggak mau ketemu pejabat, mau sama nenek. Dan dulu saya sama nenek saya nggak boleh meluk Bu. Jadi kayak ngerasa ada gap gitu Bu. Ada gap gitu ya. Jadi terus saya pikir ini nggak bisa kayak gini gitu. Dan perempuan itu nggak dianggap gitu. Jadi mama saya mau sarjana ataupun tidak menjadi di bawah. Mama saya menjadi sekretaris disuruh keluar dari pekerjaannya. Harus jadi ibu rumah tangga gitu. Dan di keluarga makannya mama saya karena tidak berasal dari yang sama, itu di dapur. Nah saat itu tambah lagi kosakata saya. Menjadi pejuang itu bukan cuma untuk keluarga, tapi stigma di masyarakat. Jadi saya langsung berpikir bismillah, bismillah. Saya ingin membanggakan wanita bukan hanya dari keluarga, tapi saya ingin di masyarakat pun wanita bangga menjadi bagian dari masyarakat gitu. Nah, ini seperti yang saya ingin sampaikan tentang tema kita, yaitu tentang paradigma wanita berdaya atau tangguh gitu. Mungkin saya hanyalah miniatur partikel kecil yang juga debu di antara wanita-wanita hebat semacam ibu-ibu ini. Tapi kalau kita berkumpul, tidak akan ada yang berlian tampak terang, yang kecil redup menjadi sampah, enggak ada. Adanya adalah wanita yang menguatkan masyarakat. Gitu. Jadi enggak
kalau kalau bahasanya itu gini, kalau saya kumpul nih Bu sama mahasiswa saya putra dan putri, saya tanya, apa yang membuat kalian nyaman? Pengen tuh ya Bu, kalau dosen tuh yang asik. Oh ya, yang gimana? Yang bisa nongkrong bareng saat futsal. Oh, oke. Terus pengen tuh Bu ya, yang belajarnya di kantin. Terus nggak banyak PR. Terus macam-macam. Oke. Menurut kalian bagaimana kalau ibu mewujudkan itu? Ya nggak bisa lah, ibu kan cewek. Kata mereka ibu kan perempuan. Terus ibu bilang, ya ibu tuh suka bola. Apalagi nonton futsal kalian doang. Oh benar ya Bu ya? Ya. Akhirnya aku minta izin sama suami boleh gitu ya Bu. Bahkan suami aku ikut nonton. Ya. Terus apalagi pengen belajar di kantin. Untuk pertama kalinya di kampus aku minta kan kalau kita tuh ada 16 tatap muka ya Bu. Sebelum UTS, setiap dosen itu dapat hak 2 kali mengajar di luar kampus, di luar kelas. Jadi waktu itu prosesnya adalah satu, anak-anak boleh memilih tempat wisata untuk saya belajar mata kuliah saya. Yang kedua adalah di kantin, yang asal jangan di mall ya Bu, nggak fokus. Terus yang ketiga, saya bilang tugas itu hanyalah mata kuliah yang dibuat sinergi, nggak boleh per mata kuliah. Dan alhamdulillahnya kan waktu itu ya Bu, waktu itu Allah amanahkan saya jadi direktur, jadi boleh-boleh aja buat kurikulum, gitu ya Bu. Nah, ketika saya bilang cobain dulu ya, bahasanya nyicip, ibu jadi dosen ya, gitu ya. Terus habis itu mulai gini, Bu, bisa nggak Bu kalau kuliah tidak di bangku, maunya di mana? Di lesehan, boleh sampai tiduran Bu, ayo boleh. Dibuat aja asik. Nah singkat cerita, metode-metode itu ternyata mendongkrak prestasi mahasiswa kami. Jadi saya pikir oke, wanita juga bisa berpartisipasi dalam pendidikan. Nggak apa-apa followers dulu, tapi nanti kan akhirnya kita jadi key taker yang memegang peran penting gitu. Nah, yang pertama, mungkin karena nggak bisa disampaikan ya Bu. Ya, saya teringat dengan peran. Peran itu sebagai keluarga, di tempat kerja, masyarakat, dan rumah tangga. Saya bacain kutipan sedikit ya Bu. Pak Suryadi itu bilang begini, Pak Suryadi, sok kenal banget Bu saya. Sebagai istri dan ibu dalam keluarga, mitra suami membidang rumah tangga, menyediakan kebutuhan rumah tangga, serta mengasuh dan mendidik anak-anak. Itulah wanita. Kalau dari sini bahasanya, saya melihat, wah, semua hal harus dilakukan wanita. Makanya ada hadiah kata Allah untuk kita, kan gitu ya. Saking hebatnya kita. Terus di Undang-Undang Ketahanan Keluarga Bu, nomor 10 tahun 1992, di pasal 3 ayat 2 bilang gini, keluarga tangguh itu fisik material, psikis dan mental spiritual, guna hidup mandiri dan sejahtera, lahir dan batin. Keluarga tangguh. Tadi tuh ada peran kita tuh di keluarga. Berarti dengan kata lain negara mendukung, jadi sekali lagi negara mendukung untuk peran kita berada di situ dan menyatakan bahwa kita tuh tangguh gitu ya Bu. Nah sekarang bagaimana Al-Quran atau Allah memandang kita? Di Quran surat At-Taubah ayat 71, kutipannya begini Bu. Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong dari sebagian yang lain. Penolong ya Bu, dari sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di situ kandungannya nyata ya Bu, bahwa kita juga penolong. Wanita menjadi bagian penolong bagi yang lain. Jadi kayak kalau bahasanya itu naik kelas, naik kelas, naik kelas.
kita kan paling tinggi inginnya dinilai Allah ya Bu. Jadi kalau manusia sudah menilainya dari Suryadi gitu ya. Suryadi itu berdasarkan persepsi masyarakat, lalu undang-undang negara mengatakan demikian. Yang terakhir Allah yang sudah menilai itu. Allah menilai, Allah memotivasi gitu, Allah merencanakan. Jadi kalau kita tuh kalau di ilmu manajemen tuh ada POAK ya Bu, planning, organizing, actuating, and controlling. Allah merencanakan dengan hadirnya kita, Allah mengorganize, mengatur kita lahir di keluarga yang begini. Allah juga mengatur hidup kita, perjalanan hari ini sudah diatur sama Allah. Lalu actuating diarahkan melalui Rasulnya, kitabnya, dan orang-orang soleh beserta ulil amri, maksudnya beserta pemerintah. Lalu controlling, Allah itu selalu melihat kita. Melakukan teguran enggak? Iya, melakukan teguran dari banyak hal. Dan bagi orang-orang yang mau berpikir, segala sesuatu ujian kita, baik membuat kita bahagia atau sengsara, itu adalah teguran dari Allah, karena Allah sayang. Dan supaya kita tahu bahwa kita selalu dilihat Allah. Karena kadang-kadang kan kita agak-agak gimana ya Bu, apalagi kalau misalnya, oh suami belum pulang, ya udah deh tenang-tenang aja. Begitu udah, mah dalam perjalanan, begitu juga anak ya Bu. Umi, aku nanti pulangnya jam 11 ya, iya nak. Misalnya aku di kantor nih Bu, Umi nanti aku ke kantor atau mau ke rumah Umi gitu. Padahal udah tahu jawabannya ya Bu. Terus, oh iya ke kantor aja ya nak ya gitu, iya gitu. Nah sebelum anakku datang, aku udah siap-siap dulu. Kalau aku meeting, aku udah nyiapin tempatnya Bu di kantor aku. Aku udah siapin cemilannya sama minumannya. Artinya kita selalu bergegas ketika sudah diberitahu akan kehadiran. Tapi ketika yang akan hadir itu, yang selalu hadir itu tidak memberitahu ke kita tanda-tandanya, kita bukan lalai ya Bu, kita bisa melakukan hal yang lain dan tidak memprioritaskannya. Kan gitu Bu. Lain halnya kalau lalai itu mah udah celaka ya Bu, celaka. Nah ini Allah itu selalu ngelihat kita 24 jam. Masyarakat melihat kita paling berapa jam ya? Tapi Allah melihat kita 24 jam. Jadi mau kita berleyeh-leyeh, mau kita bekerja keras, mau kita bersungguh-sungguh, atau kita mengisi sebagian kehidupan kita dengan negatif, Allah tuh bilang, ya aku pantau kamu ya. Yang nanti membuat kamu berarti dirimu ya, gitu. Bahasa Allah tuh begitu. Nah yang tadi, dan di ayat ini pun jelas bahwa laki-laki dan perempuan itu equal kok Bu, seimbang. Bukan sama, seimbang. Kalau banyak orang mengartikan sama dengan itu adalah identik. Kembar gitu Bu ya. Tapi kenapa kita dibilang berpasangan dan seimbang? Mungkin itu next chapter ya Bu. Nanti saja, itu enggak masuk dalam saya ya Mbak. Nah, sekarang kita kupas ke yang peran kita rumah tangga. Dulu saya dikasih tahu sama bapak saya, nggak boleh pacaran ya, gitu. Nggak boleh pacaran itu dari SD, dari mulai suka-sukaan ya Bu. Nggak boleh pacaran ya, nanti hamil. Nggak ngerti pacaran itu seperti apa. Nggak boleh bersentuhan ya, nanti hamil. Loh kan saya karate, silat. Nggak mungkin nggak dapat lawan laki-laki itu nggak mungkin Bu. Jadi dulu ada artis namanya Adven Bangun. Ibu-ibu ada yang kenal nggak? Iya. Dulu itu saya tidak kenal beliau itu sebagai Adven Bangun artis, tapi senpai. Jadi kalau senpai itu guru ya Bu, guru di karate. Dan saya selalu ketemu beliau itu seminggu 2 kali diajar. Dan kalau kita tuh dulu tuh ada namanya dojo. Kalau karate tuh ada dojo gitu Bu. Dojo kumite itu untuk pertandingan, dojo ipong itu sampai mati. Bahasanya adalah pertarungan sampai mati. Matinya nggak benar-benar Bu, tapi bisa mengakibatkan mati beneran. Nah, saya pernah kejadian keputihan pertama karena kena tendang beliau di sini. Dan itu saya sampai ke 2,5 meter Bu. Kalau di Jakarta tuh ada namanya velodrome Bu, velodrome.
apa ya, itu kayak gelanggang ya Bu, gelanggang olahraga. Dan antara penonton yang berundak-undak itu tingkat sampai ke media berantemnya, maksudnya itu tuh dikasih pembatas besi gitu Bu, keliling. Nah, saya sampai menabrak dan itu membuat bengkok Bu ya, patah. Saking kekuatan beliau. Dan dulu saya mikir gini, kok kan beliau tinggi banget ya Bu, saya segininya. Jadi saya mikir, kalau di karate itu kan di bawah, kalau di bawah perut itu nggak dinilai Bu. Jadi harus di atas perut. Sementara kalau saya nonjok tinggi, saya cuma segininya. Jadi kalau mau dapat poin, saya harus lompat untuk bisa nendang, nonjok. Kalau tendang agak susah Bu, jadi harus dapat gitu. Dan saat itu saya mikir, gimana caranya tidak bersentuhan kan nggak mungkin gitu. Sekali lagi saya bilang sama papa, berkali-kali teteh, apalagi kalau berantem gitu ya Bu, karena dulu saya bannya agak tinggi, jadi boleh mengeksekusi. Nah kata eksekusi ini, mereka posisinya duduk berdeku gitu ya Bu. Nah saya melakukan tendangan melingkar, harus daerah sini. Sebisa mungkin harus keras gitu Bu. Kalau enggak kita yang dihukum sama pimpinan, maksudnya sama senpai. Jadi sangat jarang yang saya tendang itu sangat jarang ya Bu yang tidak luka. Sangat jarang. Kalau tidak pingsan, patah giginya ini atau kupingnya. Dan selalu setiap saya diminta eksekusi, itu saya merasa gini, nanti anak orang kalau sakit saya yang kena. Gitu. Nah, tapi kan wajib ya Bu, daripada saya kena hukum. Nah, akhirnya saya berpikir saya harus cari olahraga bela diri yang juga adil. Gak enak ya jadi bawahan gitu ya, jadi orang yang belum sampai ke atas karena dia kena eksekusi. Kalau bawahan nggak mungkin mengeksekusi atasan. Jadi saya pikir udah bismillah, saya akan cari ilmu bela diri yang adil, yang juga tidak terlalu menyakiti. Agak sulit ya Bu zaman sekarang olahraganya. Nah, ketika saya punya persepsi bahwa berpacaran itu tidak menguntungkan adalah ketika lambat laun sudah menjadi dewasa gitu. Jadi semua paranoid saya tentang pacaran gitu, itu malah membuat saya untuk punya rasa khawatir berhubungan dengan pria. Nah, singkat cerita, setelah teredukasi dengan baik melalui tarbiyah, saya paham yang dimaksud ini, mencegah itu bagaimana dan segala macam. Nah, konsep rumah tangga yang yang saya pelajari itu adalah mendapatkan partner yang adil. Sebenarnya kenapa tidak boleh berpacaran gitu ya, itu banyak hal, salah satunya adalah tidak mengenal sesuatu dengan porsinya. Nah ketika saya berumah tangga itu kan cari partner ya Bu, sama kayak ibu-ibu ya, partner yang tidak mendominasi saya tapi mengarahkan dan menjadi pemimpin yang baik buat saya. Jadi bismillah, berdoa saja, Allah akan kasih, ternyata dikasih ya Bu. Jadi partner adil. Dan saat itu beliau bilang, Umi, waktu itu kan masih anak antum, bilangnya begini, nanti kalau anti sudah jadi istri Ana, lakukan apapun yang anti mau lakukan asal izin. Nah, sampai hari ini ketika saya mau ke sini saya izin. Terus yang kedua, beliau cuma bilang sama saya, apapun profesi nanti jadi pendidik ya buat anak-anak kita. Oh iya, dan itu susah Bu. Artinya saya harus belajar ketika anak saya SD, TK bahkan ya Bu, TK. Saya ikut PGTK Bu, hanya untuk anak saya umurnya nanti persiapan untuk TK. Jadi ketika mau SD saya harus ngajar di, kalau dulu namanya kalau di Bekasi dan Jakarta itu ada GO ya Bu, Ganesha Operation, Nurul Fikri gitu. Nah saya harus jadi belajar itu hanya untuk mempersiapkan ke anak saya. Kayaknya kesannya lebay ya Bu ya. Tapi tuntutan suami kan gitu Bu. Padahal kata suami saya nggak gitu-gitu amat gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nah yang berikutnya adalah menjadi manajer. Alhamdulillahnya Allah itu memberi pelajaran. Suami saya itu amil zakat Bu.
Jadi ketika ada kejadian gempa di mana dia harus menghilang selama 8 bulan di sana, bukan menghilang ya Bu, bertugas. Ketika ada kejadian mana dan singkat cerita, saya udah diajarin tuh, dilatih melalui kondisi yang tidak ada suami. Jadi harus merawat anak-anak saya. Dan karena dulu itu masih tertutup ya Bu, mohon maaf, dulu tuh manajemen keuangan juga begitu Bu. Jadi saya tidak meminta nafkah dari suami sampai anak saya yang kedua. Jadi sepanjang saya menikah ya saya harus punya penghasilan sendiri, termasuk buat sekolahin anak saya gitu Bu. Saya mikirnya begitu. Sampai akhirnya beliau sudah settle dan bilang, waktu itu panggilannya sudah berubah gitu jadi Mbak setelah punya anak dua. Dan bilang, Mbak, ini gaji anak kok nggak diambil-ambil. Akhirnya kan jadi banyak ya Bu ya, alhamdulillah. Terus saya bilang, boleh nggak ini buat beli rumah dan yang lainnya? Boleh gitu. Nah, suami saya tanya, kenapa demikian gitu. Nah, singkat cerita, kami akhirnya sama-sama mengetahui bahwa menjadi wanita itu, kalau sekali lagi kategori saya, itu tetap harus punya ma'isyah. Ketika saya keluar dari bank muamalat, semua orang berpikir sangat bodoh. Karena saat itu saya menjadi, alhamdulillah, dipercaya untuk bagian treasury, Bu. Treasury dan di luar negeri. Karena saya punya baby, diperbolehkan membawa baby dan neni. Tapi ternyata dari pihak mertua dan suami tidak menghendaki anak saya dibawa. Dan suami tidak menghendaki saya keluar negeri. Secara otomatis saya resign. Nah, ketika saya resign, banyak orang berpikir bodoh. Saya enggak ngerasa begitu tuh Bu. Saya malah merasa keluarga saya sayang banget ya sama saya gitu. Sayang banget. Nah, saat itu saya berpikir walaupun saya di rumah, saya tetap harus punya penghasilan. Makanya saya jadi guru privat, ngajar GO, anak saya bawa, saya naik sepeda gitu. Apapun yang penting punya penghasilan. Jadi enggak usah beliau mikirin ngasih makan saya dan anak karena insya Allah berpenghasilan. Nah, setelah sudah mulai dengan rumah tangga, saya minta izin. Saat itu panggilannya sudah menjadi Abi karena anak ketiga. Abi, supaya anak-anak saya manggilnya Abi. Dan saya minta beliau tugas di Jakarta saja, tidak terlalu sering keluar kota. Abi, boleh tidak saya memainkan sedikit peran, saya ingin jadi dosen, masuk kerja lagi. Jadi Bu, saya punya kebiasaan melahirkan anak pertama atau banyak nggak tahu ya, ini pokoknya Allah deh Bu ya yang desain, saya nggak paham. Nah, saya pasti resign. Terus nanti kalau udah waktunya anak bisa saya bawa ke kantor lagi, saya masuk kerja. Lalu ketika entah kenapa berikutnya lagi kalau dapat amanah baru, saya resign lagi. Resign lagi. Karena harus memilih keluarga lagi. Setelah itu sudah agak bisa lagi, masuk lagi gitu aja Bu. 3 kali bolak-balik. Akhirnya saya mikir, Abi boleh enggak sekarang saya sudah berpikir untuk umat. Saya enggak tahu sampai kapan kehidupan kita. Paling tidak saya ingin jadi pendidik, kata Abi. Oke, Umi mau ngajar di mana? Setelah saya sudah mengajar dari TK, SD, SMP, SMA, saya bilang saya pengen ngajar kuliah anak kampus. Karena dia yang sedikit lagi gitu ya, atau sudah menjadi agent of change. Terus akhirnya kata beliau, boleh, ada syaratnya? Ada. Apa syaratnya? Waktu di Bank Malat kan saya dapat beasiswa, saya anak beasiswaan Bu. Jadi S1, S2, S2-nya 2 kali, S3 1 kali, itu semuanya beasiswa Bu, nggak ada yang bayar gitu. Jadi saya bilang sama Abi, Umi mau S3 gitu. Kalau Abi boleh, tapi anak kita gimana? Umi bawa ke kosan. Boleh, tapi tidak boleh ngekos. Karena ada anak lain yang harus Umi perhatikan. Jadi 3 anak tau Bu. Dan jarak saya ke UIN itu perjalanan itu 3 jam sekali jalan. Jadi pulang pergi 6 jam lah Ibu ya, karena macet. Nah singkat cerita, besar sekali harapan saya untuk bisa menurunkan ini ke mahasiswa saya. Motivasi terbesar saya tidak hanya mengajarkan melalui teori gitu Bu, tapi dilihat karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswi saya yang dia skeptik, begitu lulus S1 dia nikah dia selesai Bu. Dia tidak merasa dirinya sangat berharga.
kadang-kadang mereka takut menjadi CEO di sebuah perusahaan, mereka nggak berani menjadi entrepreneur, membuka usaha, baik itu di rumah maupun di tempat lain, atau mereka nggak berani jadi konsultan, Bu. Saya pikir mereka perlu ada motivasi internal dan saya harus menjadi bagian dari motivasi itu. Nah, yang dilakukan itu. Nah, tapi yang minimalnya adalah ke anak-anak kan ya Bu ya. Saya harus jadi inspirasi buat mereka gitu. Maka saya bilang nggak perlu pinter nak, yang penting mau belajar aja. Nggak usah khawatir dinilai sama manusia nak. Yang penting lakukan sebaiknya aja gitu. Sebaik menurutmu. Jadi kalaupun dia pulang sekolah nggak mau ngerjain tugas juga nggak apa-apa Bu. Kalau di rumah saya nggak apa-apa. Nanti saya ingatkan kalau udah agak malam sudah ngerjain tugas, ada tugas apa enggak? Iya Mi sebenarnya ada. Oh mau ngerjain sekarang? Enggak Mi habis subuh aja besok. Oh ya oke. Gitu. Jadi dibuat agak simpel karena yang penting anak itu mau mengikuti sampai pendidikan wajib belajar, tapi tidak terintimidasi dengan metode pendidikan itu. Dan mereka punya saya dan suami saya untuk bertanya, untuk beberapa hal tanya saja ke masyarakat karena mereka juga pasti punya jawaban. Dan sesederhana itu Bu, setelah peran di keluarga pasti ada tuntutan lebih, yaitu peran di masyarakat. Yang mungkin ibu-ibu rasakan sekarang ya Bu, peran di masyarakat. Yang pertama adalah menjadi pengikut. Pengikut itu kan ada aturannya ya Bu. Aturannya adalah ketika dia sudah mempercayai komunitas seperti pengajian ini, maka dia terikat dengan aturan pengajian ini kan gitu. Menjadi pengikutlah yang baik. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan jamaah, maka tidak ada salahnya meminta maaf dan bersedia untuk dikoreksi. Yakin, pasti pengajian ini atau komunitas ini akan memberikan lingkungan yang baik, dampak yang baik ke kita. Itu yang paling minim. Nah yang kedua, akan menjadi fasilitator. Fasilitator itu saya contohkan, saya nggak tahu nih, saya dapat informasi untuk ngisi ini kan Mbak Wihai. Jadi Mbak Wihai intinya begini, ketika kita tahu masyarakat butuh ini, lalu kita mencarikan orang yang untuk kesini gitu loh Bu. Nah kayak ibu-ibu ya, kalau kepanitiaan ya, misalnya gini, oh iya ini masjid ini mau ngadain acara Khatmul Quran misalnya, maka dia butuh catering, lalu menghubungi catering gitu loh Bu. Jadi kalau kita tuh kayak panitia lah ya, panitia, penggerak, pembina gitu, itu menjadi fasilitator. Dan yang tertinggi adalah inspirator. Jadi menjadi inspirasi atau menjadi tokoh seseorang yang dirujuk, mungkin seperti Bu Eli gitu. Seseorang yang bisa dijadikan acuan buat kita kalau kita punya masalah, bisa bertanya. Seseorang juga yang bisa kita jadikan tauladan gitu Bu. Nah, tahapan-tahapan ini sifatnya tidak memaksa Bu. Sifatnya munculnya dari diri dan dari masyarakat atau lingkungan kita yang terdekat gitu. Ya singkat cerita, singkat cerita yang saya mau sampaikan dari A sampai Z tadi Bu. Ketika, oh iya ada satu yang belum saya sampaikan Bu, maaf terlewat, yaitu profesi. Kalau tadi diri, masyarakat, nah sekarang profesi. Beberapa waktu lalu saya mengisi di salah satu perusahaan gitu Bu. Mereka bilang, kalau pimpinannya bilang gini, wanita kalau kerja tuh rese Mbak Rina, minta tolong dong. Banyak banget excuse-nya, banyak banget izinnya. Yang beginilah, yang urusan inilah, yang urusan ini gini-gini. Akhirnya produktivitas mereka itu tidak sebanding dengan pria. Saya mikir gitu, oh iya boleh lihat PA-nya Pak, performance appraisal-nya Pak, oke. Boleh lihat KPI-nya Pak, oke. Terus saya tanya siapa yang membuat KPI ini Pak? Ada Pak ini, oh iya. Ketika seseorang membuat KPI, kan saya ada sedikit ilmu ya Bu, jadinya saya kasih masukan, Bapak boleh nggak nanti pada saat membuat KPI itu tidak one man show, tidak tunggal, tapi harus tim. Entah task force, entah apapun gitu. Jadi punya punya penilaian paradigma juga dari wanita, tidak hanya dari pria gitu. Nah, singkat cerita saya sampaikan ke peserta
apa motivasi mereka kerja macam-macam. Dan saya tidak mendapatkan satupun yang niatnya untuk dakwah, enggak ada, Bu. Jihad membantu suami itu ada beberapa, tapi sangat kecil. Sisanya saya S2, Mbak. Jadi malu kalau saya kerja di rumah. Maaf, Mbak, saya dari keturunan berada. Jadi suami saya tuh suka banding-bandingin. Itu dong. Itu loh, jadi ini, kamu harus kerja. Jadi kayak terpaksa. Atau ya saya nggak ada kerjaan, Mbak. Ya udah kerja aja, nggak ada kerjaan maka kerja aja. Padahal rumah tangga itu luar biasa, Ibu. Nggak selesai-selesai. Karena kan saya ngerasain jadi ibu rumah tangga setiap hamil, melahirkan dan sebagainya, Bu. Jadi ngerasain banget. Nah, saya tekankan lagi, ketika kita melangkah dari sesuatu yang mudah, Allah itu udah kasih jalannya menjadi ibu rumah tangga. Kenapa dapat surga balasannya? Karena itu yang paling berat, tapi cara paling mudah. Tugas paling berat, tapi cara paling mudah loh, Bu. Cukup dengan menikah. Gitu kan ya? Tapi kan berat, Bu. Nggak ada office hour-nya, nggak ada waktu kerjanya, tah? Waktu dia tuh nggak ada. Terus nggak ada pangkal, nggak ada akhir. Kalau untuk kelulusan gitu ya, ketika kita mendidik anak kita, ada standar kompetensi lulusan, misalnya gitu, lulusan sekolah saya gitu, karena saya ibunya, kan nggak ada, Bu. Kita yang buat sendiri. Caranya bagaimana, biayanya harus apa, sarana prasarana yang dia harus disupport itu apa, kan kita yang arrange, kita yang ngatur. Artinya menjadi ibu rumah tangga itu harus begini. Dan saya berani berdebat ketika ada seorang wanita mau dia jadi profesor atau apapun yang mengatakan ibu rumah tangga itu begini. Saya merasakan lebih dari 10 tahun bekerja dan menjadi ibu rumah tangga hanya 5 tahun. Saya jamin, Bu, yang 5 tahun itu terasa berat buat hidup saya. Ya, gitulah, apalagi ibu-ibu ini ya, kalau yang kerjanya ibu rumah tangga. Nah, maka ketika sudah muncul tuntutan dia untuk bekerja profesi, niatnya karena Allah. Dan karena Allah, maka dia harus meminta izin bukan dari suaminya tapi keluarganya, dari anaknya, dari kalau yang punya orang tua, dari famili lainnya. Izinkan saya bekerja. Perizinan bekerja itu tidak sesederhana itu, Bu. Oke, keluar pagi, pulang sore, no. Tapi segala konsekuensinya. Dan mereka adalah menjadi pengingat kita dan imun booster kita kalau kita lagi melemah. Melemah itu kan harus tawazun ya, Bu, seimbang antara di rumah sama di pekerjaan. Jangan sampai ketika kita di rumah kita merasa capek karena kita kerja di luar, terus kita mengabaikan kewajiban kita. Sampai saat ini saya selalu, Bu, dinilai sama anak-anak. Setiap semester saya selalu dinilai. Umi maaf ya, nilai Umi cuma 7 sekarang. Umi tuh banyak nih. Pertama, Umi belanja bulanan aja telat. Kedua, Umi itu kalau rapat itu sampai jam 11 malam, aku harus nungguin Umi. Nah, jadi banyak hal gitu indikator yang dibuat sama anak-anak saya sendiri. Nah, begitu juga kalau kebutuhan saya untuk ruhi gitu, Bu. Seperti saya harus liko gitu, seperti saya harus tinggal di masyarakat gitu. Itu kan pasti ada nilai-nilai terhadap saya dan yang menilai saya gitu maksudnya, Bu. Menilai saya. Nah, oleh karenanya jangan mengeluh pada posisi dimanapun kita berada. Ini menurut saya ya, Bu, teorinya kalau salah mohon maaf. Jangan pernah mengeluh posisi kita ada di mana gitu. Tapi mintalah apresiasi dari setiap tempat kita, mau di keluarga, mau di tempat bekerja, mau di lingkungan masyarakat, dan beradaptasilah terhadap tuntutan itu. Memang berat, tapi kan Allah juga kasih gitu, Bu, hadiahnya. Seberat apapun kita, Allah pasti kasih hadiahnya. Dan tidak ada pemaksaan, lakukan aja dari hal yang paling mudah buat diri sendiri gitu. Itu aja, Bu, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tunggu kalau ada yang mau bertanya. Monggo Ibu-ibu, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke Bu Ustazah. Monggo. Sepertinya tidak ada, Bu, mohon maaf. Iya,
Alhamdulillah. Ibu nggak pusing kan Bu ya dengerin saya? Pusing nggak Bu? Ini Mbak Rina ngomong apa gitu? Enggak ya Bu? Ya, Bu. Mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik dan seperti yang tadi saya bilang, yang saya lakukan mungkin tidak bisa menginspirasi ibu-ibu sekalian dan nggak bisa menjadi contoh yang baik gitu. Mungkin ibu punya cara, ibu-ibu punya cara. Saya hanya cerminan dari wanita yang ada di Kalasan Prambanan, seorang wanita, sekali lagi sekarang wanita, itu untuk ikut membersamai ibu dalam jamaah ini, itu aja. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Assalamualaikum. Bu Ustazah Rina atas tausiah dan sharingnya kepada kami semua. Semoga dengan ini kami bisa mengambil hikmah dan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Amin rabbal ya rabbal alamin. alamin. Makasih ya, Mbak. Terima kasih Bu. Menginjak acara selanjutnya, laporan-laporan mungkin ada pengumuman dari Bu Elik. Mungkin untuk bulan depan blog. Terima kasih Bu Ustazah sekali lagi. Sebelum pengajian kami tutup, saya selaku perwakilan dari Blok EF mungkin ada salah-salah kata dalam penerimaan dan perkataan saya, mohon dimaafkan. Selanjutnya mari kita tutup pengajian ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.